Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok dua akan mempresentasikan bab satu atau melanjutkan materi yang sudah disampaikan kelompok satu. Materinya yang akan disampaikan itu ada tiga, yaitu hakikat. Sebentar. Hakikat beriman pada hari akhir, lalu hikmah beriman pada hari akhir, dan yang terakhir kaitan dengan perilaku sehari-hari. Mari saudara Abrar untuk mengawali materinya. Asik, saudara. Ya. Terima kasih saudara Nibras. Jadi saya Abrar Bima Sakti akan menjelaskan bagaimana hakikat beriman pada hari akhir. Yang dimana beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang disebut rukun iman. Karena kita sebagai umat muslim, tentunya kita harus mempercayai atau beriman kepada rukun iman tersebut. Dalam hadis juga dikatakan dalam kitab Arba'in An-Nawiyah dan hadis riwayat Bukhari nomor 4777, tidak sempurna iman seseorang apabila tidak memiliki keimanan kepada hari akhir. Next. Hakikat beriman kepada hari akhir juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, dari surat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah sendiri telah berfirman untuk kita mempercayai rukun iman tersebut. Selanjutnya ada lagi hadis. Bukan. Dalil dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Pada ayat ini juga menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti datang. Untuk yang selanjutnya dijelaskan dalam hadis, silakan kepada saudara nih. Oke, terima kasih saudara Abrar. Saya akan melanjutkan presentasi oleh saudara, yaitu juga dijelaskan hakikat di hadis riwayat Muslim. Saya bacakan terlebih dahulu hadis. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Oke, next. Jadi kesimpulannya dari arti hakikat sendiri ini berarti kenyataannya sebenarnya atau arti sebenarnya. Dalam konteks materi ini berarti arti yang sebenarnya dari beriman pada hari akhir. Dan arti dari beriman pada hari akhir itu berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu pasti ada dan percaya kehidupan yang kekal hanyalah yang akhir. Selanjutnya kita akan membahas hikmah beriman pada hari akhir.
semua ciptaan Allah itu kan yang lahir di dunia pasti punya hikmah, karena Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Nah, hari akhir juga memiliki hikmah sendiri. Yang pertama, itu muncul rasa kebencian kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua, itu menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Lalu yang ketiga itu adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Lalu yang keempat itu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang terakhir itu senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Lalu untuk dalilnya sendiri di hikmah beriman kepada hari akhir ini, yang pertama ada di Quran surat Al-Isra yang bunyinya seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha wa sa'yaha wa Aulaika kana sa'yuhum maskuro. Yang artinya itu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Lalu untuk dalil yang kedua itu terdapat di Quran surat Al-Kahfi surat 107 sampai 108 yang bunyi seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan artinya seperti berikut. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah darinya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai kaitan dengan perilaku sehari-hari, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan adil. Hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukan akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan sesungguhnya yang amat panjang. Siapapun orangnya, pada akhirnya akan meninggalkannya. Hal ini menyebabkan iman pada hari akhir memiliki dampak yang sangat signifikan pada definisi sukses menurut seseorang muslim. Sukses yang bersifat jangka panjang adalah kesuksesan di negeri akhirat. Kemudian keterkaitan antara perilaku sehari-hari jujur, bertanggung jawab, dan adil ini terjadi karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembatasan di akhirat, tentunya akan menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang dilakukannya di dunia akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tentunya keterkaitan ini memiliki dasar dan dalil yang mendasarinya, yang akan dijelaskan oleh saudara kita Ashraf Alif. Ya, terima kasih Fatur. Jadi salah satu dalil yang menyebutkan relasi dan kaitan tentang adanya iman kepada hari akhirat pada diri seorang muslim dengan perilaku kesehariannya itu terdapat di Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Yang disimpulkannya bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan predikat makhluk yang baik dan berkualitas bagi mereka yang beriman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada hari akhir juga membawakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam diri seorang muslim. Rasa takut ini pula yang akan diganjar oleh Allah seperti yang dijanjikan dalam firman-Nya pada surat Ar-Rahman ayat 46 yang bunyinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya bagi orang yang takut berdiri di hadapan Rabb-nya di akhirat nanti sehingga dia beriman dan melakukan amal soleh, terdapat 2 surga. Jadi ganjarannya bagi orang yang memiliki rasa takut, yang mempunyai rasa takut ini, terutama kepada Allah, dia akan diganjar 2 surga, seperti itu. Dan manfaatnya kepada diri seorang muslim dari memiliki iman kepada hari akhir ini, pertama, mawas diri. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Fatur, bahwa ketika seorang muslim memiliki iman kepada hari akhir, itu menumbuhkan rasa mawas diri. Jadi dia akan berpikir 2 kali tentang apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia katakan, dan apa yang akan dia berikan mungkin. Di situ menumbuhkan kehati-hatian, rasa mawas diri, bahwa Allah itu melihat segala perbuatannya dia, segala amalannya dia, dan itu semua dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga ya itu tadi, bahwa si hamba ini dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mentaati perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangannya. Kemudian ada juga sifat rendah hati. Kenapa bisa rendah hati? Karena seperti yang kita ketahui dalam salah satu hadis yang saya lupa dari riwayat siapa, bahwa apabila seorang manusia memiliki sebiji zarah besar kesombongan, dia tidak akan diperbolehkan untuk masuk surga. Ini juga menjadi faktor sehingga seorang muslim bisa menjadi rendah hati. Ataupun bukan cuma sombong, bisa jadi dia ria. Keriaan inilah yang juga nanti akan secara secara langsung menghilangkan semua amal soleh yang dia telah lakukan. Kita misalkan seorang hamba ini sholat terus selama 60 tahun. Tapi jika ada keriaan dalam ibadahnya tersebut, akan hilang langsung sekaligus. Kemudian ada lagi peduli sesama. Seorang manusia juga akan peduli kepada sesamanya ketika mereka beriman kepada hari akhirat. Mengapa? Karena ada satu hadis lagi yang saya lupa riwayatnya. Kurang lebih artinya seperti ini. Atau bahasa Arabnya, man sahala musliman sahalallahu lahu fil akhirah. Salah satu potongan hadisnya seperti itu, bahwa barang siapa mengangkat suatu beban dari saudara muslim, maka Allah akan mengangkat beban dia kelak di akhirat. Iman kepada hari akhirat mendorong kepada hal ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa beban kita di hari akhirat itu terlalu banyak, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa pada hari itu la yanfa'u malu wala banun, tidak berguna harta dan anak-anak. Itu hari di mana para orang tua lari dari anaknya, dan para anak lari dari orang tuanya, para sahabat lari dari sahabat-sahabatnya. Itu adalah hari di mana tidak ada manusia yang mampu untuk mengurusi orang lain selain dirinya. Fokus kepada dirinya, karena mereka tahu hari itu adalah hari yang berat dan hari yang telah dijanjikan. Maka seorang hamba itu akan terdorong untuk membantu sesama, karena dia tahu Allah akan meringankan bebanku ketika aku membantu
saudaraku. Itu kurang lebih pola pikir yang bisa terjadi. Dan yang terakhir menambah tawakal. Yang kita tahu karena kita yakin bahwa hari akhirat itu akan datang adalah kita akan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita akan bertawakal gitu, menaikkan ya imannya naik level lah gitu. Dia akan lebih rajin dalam ibadahnya, kemudian memperbaiki perilakunya, kemudian juga berusaha dengan sangat gitu. Ada hubungannya dengan mawas diri juga. Dia berusaha dengan sangat untuk menghindari apa-apa yang dilarang karena itu hanya akan menambah beban yang akan dia tanggung nanti di akhirat. Karena selain mungkin kesalahan yang dia tahu, ada lagi kesalahan yang mungkin dia tidak tahu tapi dicatat. Sehingga menambah juga rasa mawas diri dan tawakalnya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Lanjut. Ya, dan terakhir ada quote dari Albert Camus bahwa dia berkata, "Don't wait for the last judgment. It takes place every day." Dan ini sesungguhnya suatu hal yang mungkin bisa dikatakan benar karena faktanya bahwa kita itu didatangi oleh malaikat maut itu 6 kali apa 60 kali dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu kita punya kesempatan seminimal-minimalnya 6 kali kesempatan untuk mati. Jadi jangan ditunggu. Kematian itu bisa datang kapan aja. The last judgment itu bisa berarti mungkin hari akhir, benar hari akhir, hari yaumul hisab, yaumul mizan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ataupun last judgment kita datang ketika kematian itu datang. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik. Kita buka sesi dialog untuk kelompok 2 ini. Bapak lihat cukup bagus dan cukup menyentuh. Feel-nya dapat. Karena di materi kelas 12 ini seperti dapat kamu renungkan kembali, dapat diingat kembali. Seperti yang Bapak jelaskan di awal pertemuan itu kan, bahwa yang mau kita ambil di sini itu adalah efek, feel. Bagaimana iman kepada hari akhir efek pada kita, membuat kita termotivasi, membuat kita semangat. Ini Bapak Ras. Ayo dibuka dulu sesi tanya jawab. Sambil bersiap-siap saja kelompok 2. Jika tidak ada pertanyaan dari audiens, maka kamu yang mengajukan pertanyaan, mengkonfirmasi ulang. Terutama suara teman-teman yang lain nih, Bapak lihat yang perempuan masih sedikit ini, yang aktif. Kan sebetulnya yang... Halo? Bisa dihubungkan kegiatan sehari-hari kita juga kan? Ada teman-temanmu yang kaya pengalaman di sini, pengalaman di sekitar, di sekolah, atau di pengalaman pertukaran pelajar, kan bisa dihubungkan sebetulnya kaitan-kaitan sosialnya. Atau mungkin ada yang ingin berbagi. Ayo, tim kelompok 2, diajukan aja pertanyaannya. Kalau tidak ada penanya.
Pak Khairul. Ya, Punten Pak, saya mau ngasih pertanyaan. ya silakan. Mudah aja sih. Tadi kan dijelaskan bahwa ini ya iman kepada hari akhir itu menumbuhkan rasa takut di dalam diri seorang hamba. Nah, eh, baik nggak sih ketika rasa takut itu bisa kita katakan rasa takutnya berlebihan? Apabila rasa takut itu berlebihan, kira-kira gimana? Baik atau buruk? Gitu. Dan kalau bisa dijelaskan kenapa? Kalau enggak, kenapa? Gitu aja sih Pak. Ya. Coba diajukan pertanyaannya ke siapa? Sebutkan aja namanya, nama teman-teman, nggak apa-apa, biar ada dialog. Aduh, disebutkan Pak. Sebut aja nama siapa aja, nggak apa-apa. Namanya juga. Ya udah. Saya kalau gitu saya panggil saudara Afra. Muhammad Raihan Afra Gibran Maulana, Pak. Afra, ayo Pak, jawab. Bentar. Tadi gimana? Kan takut ke ini apa hari kiamat? Iya, kan itu numbuhin rasa takut gitu kan. Nah, rasa takut ini itu sebenarnya baik atau buruk gitu. Dan kalau misalnya dia ada dalam jumlah yang istilahnya berlebihan gitu, karena apakah rasa takut itu tambah baik atau tambah buruk? Berlebihan tuh kayak gimana? Berlebihan jadi misalnya gini, rasa takut misalnya kita sholat gitu kan kata dijelasin juga bahwa sholat itu kita nggak ada yang diterima 100% gitu, paling gede juga setengah, ada yang 1/4, 1/7, sepersekian Ya. Berarti kan ada orang juga yang sholat takut nggak diterima sholatnya, sholat lagi, ujung-ujungnya sholat lagi, jadi beneran seumur hidupnya sholat aja gitu. Kira-kira itu bagus ya, mempunyai rasa takut yang berlebihan seperti itu. Kalau masalah bagus enggaknya tuh kayak gimana? Ya udah makan dulu. Orangnya tuh apa namanya menyikapi ketakutan itu gimana gitu loh. Tergantung orangnya juga menyikapi ketakutannya kayak gimana. Kalau berlebihan tapi sikapnya masih tenang gitu, tertuju sama hal-hal yang bisa dilakukan supaya menambah keimanan, udah kayak santuy aja gitu. Takutnya banget tapi santuy, jadi kayak gimana ya, taruh Pak ya. Ini kerasa Bapak mengingat waktunya udah cukup ini, nanti kan ada, kamu ada kelas lain lagi nggak setelah ini nanti? Ada? Ini jeda dulu kok. 15 menit. Ya. Nah baik, Bapak bantu jawab siapa ya, dan teman-teman yang lain. Memang rasa takut kepada hari akhir itu bagus. Nah, tapi rasa takut yang berlebihan, maksudnya itu udah keluar dari kapasitasnya, over gitu, itu nggak bagus. Contohnya seperti apa? Karena rasa takutnya kepada hari akhir, karena rasa takut kepada mau meninggal, sehingga dia harus menutup diri gitu. Sholat melulu sepanjang hari, itu nggak tepat juga. Kan di ayat Quran udah ada panduannya bahwa kita punya hak sosial, kita punya kehidupan di dunia, kita punya tanggung jawab di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ada bagianmu, ada nasibmu di dunia gitu, dan lain-lainnya. Dan kalau di hadis Rasulullah juga sering kan disampaikan itu, likulli syai'in hakun. Segala sesuatunya punya hak. Mata punya hak untuk istirahat. Panjang malam dia ini pikir melulu, sholat melulu sampai nggak memperhatikan waktu tidurnya, itu nggak benar. Kalau seperti itu rasa takut yang dimaksud. Begitu ya. Kira-kira bagaimana, Asraf? Iya Pak, punten.
Kalau yang kamu maksud seperti apa? Mungkin bisa dibantu jelaskan ke teman-temannya. Rasa takut yang berlebihan seperti apa? Aduh, durasi Pak. Saya nggak enak ini durasinya udah lewat. Bisa singkat aja, singkat. Kalau misalnya menurut saya sih, ya seperti yang Pak Khairul katakan gitu kan, emang ada ininya, ada apa istilahnya, ada jatahnya lah. Dan juga Ya, kalau misalnya pengen masuk sedikit ke kaidah tauhidnya, bahwa ketika kita beribadah itu harus digabungkan di antara dua hal, yaitu di antara harap dan di antara takut gitu. Di antara harap, kita mengharap bahwa amalan kita diterima, tapi memiliki juga pada saat yang bersamaan rasa takut bahwa amal ini nggak diterima gitu. Jadi nggak terlalu over positif bahwa udah pasti diterima, atau nggak terlalu negatif ke aduh nggak bakal diterima kayaknya nih gitu. Jadi di tengah-tengah itu sih Pak. ya. Itu dalam ilmu akhlak tasawuf disebut dia roja dan khauf, berharap kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, tapi dia khauf, takut kepada Allah akan dosa-dosanya gitu. Yeah. Berharap akan surga, tapi kira-kira gue pantas gak nih masuk surga dengan amal begini. Nah, jadi ada di antara dua itu, roja dan khauf ya. Yeah. Itu saja dulu. Ini yang ingin kita jelaskan, ini yang ingin kita dapatkan di dalam materi ini. Jadi efeknya adalah menunjukkan kita semangat beribadah. Dan ada efek-efek sosial yang lebih rinci seperti disebutkan tadi, rendah hati, berserah diri, mawas diri. Kalau di buku kan disebutkan 3 poin aja, jujur. Nah, seorang yang takut pada hari akhir, dia akan berlaku jujur. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab di sana. Ada mizan, ada sirat, ada yaumul bas. Kemudian tanggung jawab. Nah, dia juga akan melakukan dengan benar-benar karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah adil. Dia akan berlaku adil, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Nah, kalau yang online dia 24 jam sampai tengah-tengah malam, itu dia nggak memberikan hak matanya itu. Over namanya itu. Ya, jadi segala sesuatu ada jatahnya.